Indonesia atau dalam hal ini Nusantara itu kan ya besarnya karena Iya, adanya budaya-budaya kebudayaan, itu ya. budaya itu. Belum kalau misal hari ini kita dicekoki dengan budaya-budaya dari Barat. luar, barat dan seterusnya yang memang masuk ke Indonesia dalam artian untuk menggerus Gerus budaya. budaya. Padahal kita budaya ketimuran sudah sejak lama diakui sebagai peradaban tinggi kan. Iya, iya. Salam pers mahasiswa. Salam. Selamat datang di Didim Dialog Dimensi, program baru dari LPM Dimensi UIN 1 Tulungagung. Sudah berganti nama. Kemarin kan masih YIN gitu. Sekarang udah berganti nama. Di sini kita membahas tentang isu-isu dan informasi-informasi yang masuk di kita dengan cara yang menyenangkan, Mas. Jadi tidak terlalu formal seperti webinar ataupun seminar sebelum pandemi. Jadi santai saja di sini. Iya, iya. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Fikri. Mas Fikri. Betul. Dia adalah pegiat lingkungan dan budaya. Betul? Betul. Soalnya betul gitu ya. Apa kabar Mas hari ini? Iya, alhamdulillah luar biasa, kabarnya baik, rahayu. Saya ucapkan untuk semuanya. Ya kalau masalah kabar ya mungkin kemarin masih sempat goyang ya. Karena juga kondisinya seperti ini. Tapi kita intinya hari ini doanya ya intinya minta keselamatan intinya gitu. Gitu aja. Sekarang lagi repot ngapain Mas? Kalau hari-hari ini ya biasa di kerjaan ini masih ngurusin perusahaan PT itu sama juga aktif di teman-teman usaha keluarga kan ada usaha kerajinan cobek di situ. Jadi masih di seputar itulah sama ini gerakkan teman-teman kira-kira gitu. Nah, sampean ini kan bergeraknya di bidang lingkungan dan budaya. Iya. Itu sudah ngapain aja di skena-skena itu? Wih. Kalau mungkin masih sedikit aja yang kita lakukan. Kemudian mungkin banyak mungkin pegiat budaya yang lebih dibanding kita karena kita juga secara usia mungkin masih ya kita milenial masih muda lah. Masih muda, kemudian jangka atau langkah kita masih panjang. Jadi mungkin kalau kita lebih pada kajian, kemudian kita sering kebakti situs. Jadi nanti kita di situ membersihkan, kemudian juga menguri-uri budaya. Satu sisi juga sebenarnya kalau masalah budaya itu kan kompleks ya, banyak cabangnya. Kita hanya satu dari bagian itu, misal budaya, sejarah. Kemudian mungkin secara religi, kemudian ada juga seni-seni juga yang kita kembangkan. Kayak kemarin juga ada festival, festival seni yakni Lesung. Lesung itu apa? Lesung itu kalau untuk orang dulu itu buat padi, buat kalau sekarang kan ada mesin, gitu. Kalau sekarang mungkin lebih modern, kalau dulu pakai itu lesung itu. Jadi kalau ibu-ibu di masyarakat yang mungkin tanda kutip lebih pelosok ya, biasanya masih memakai itu. Tapi karena sekarang tergilas modern zaman, akhirnya kan lebih enak. Wes pesan aja mesin penggiling dan seterusnya gitu. Di Tulungagung masih ada itu? Masih ada, apalagi di daerah kawasan Sendang itu juga masih ada. Daerah pinggir gitu ya. Kan seninya itu ya musiknya ada, kemudian seni kegotong royongan, kemudian seni kebersamaan, belum lagi kalau berbicara ibu-ibu kan pastinya nanti membicarakan hal lain gitu. Masih banyak panjang lah kira-kira gitu. Rumpi-rumpi sambil gitu. Sambil itu sama sekaligus juga yang paling menarik itu di lesung atau mungkin di kebudayaan seni yang lain itu sebenarnya kekeluargaannya itu. Jadi memang keraket, kemudian kuat. Maka dari itu memang kebudayaan itu kan berawal dari aktivitas keseharian atau mungkin habit atau kebiasaan. Akhirnya menjadi sebuah kebudayaan dan dalam kurun waktu lama itu bisa menjadi peradaban. Mari saya cocok dengan tagline kampusmu ya. Apa? Yang kampus dakwah dan peradaban. Peradaban. Tapi jangan dikasih Z ya peradabannya ya. Waduh. Nanti takutnya peradaban Z. Jadi merah semua. Iya, merah semua. Itu ada lagunya Fis itu peradaban. Apa itu? Ya, judul lagunya peradaban. Makanya anak-anak meme-nya itu setiap foto itu selalu background-nya merah gitu. Iya. Kalau sampean ini kan bergerak di bidang budaya itu lewat
perorangan atau ikut organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat gitu? Kalau awal dulu mungkin kita perseorangan ya, maksudnya cuma ingin ikut aja. Kemudian hari ini kita ya ikut di beberapa lintas komunitas juga, ada juga organisasi formal juga gitu. Kayak mungkin di Asta Gayatri, kemudian di Permata Gayatri. Oh ada Permata Gayatri? Iya, baru itu masih mungkin sekitar 3 bulanan ini loh. Bedanya apa sama Asta Gayatri? Kalau Asta Gayatri mungkin lebih pada kajian ya, seperti mungkin menulis Jawa, angka Jawa, kemudian mempelajari prasasti, kemudian masih banyak bidang lain kayak kemarin pembuatan film terkait Gayatri itu kan juga itu ada program dari pemerintah. Satu sih juga kita terus action kalau tiap hari Minggu kita sering ke Candi Wurung itu di kawasan Pegunungan Walikukun di Wajak Kidul. Oh Wajak Kidul ada ya? Di situ kita nguri-nguri situsnya di situ karena apa ya masih tanda kutip karena lokasinya di atas pegunungan kan kurang begitu diperhatikan gitu. Di lain itu ada rutinan kayak menulis, kemudian mempelajari huruf-huruf zaman masa lampau. Oh iya. Masa lalu. Tapi ada nggak kegiatan yang itu udah ada prasastinya terus diartiin sendiri sama anak-anak? Kalau mengartikan sendiri ya itu kan tafsiran ya, iya, kalau tafsir itu. Tapi kalau secara bakunya ada. Jadi nanti biasanya kita juga datangan ahli. Nanti ada Pak Agung juga sejarawan, kemudian juga guru juga, ada juga nanti Mas Teguh dan kawan-kawan. Dan banyak kalau kan karena lintas otomatis kan ya semua berbaur. Semua berbaur. Yang menggiatkan terkait budaya, kemudian penulisan aksara Jawa dan juga inginnya edukasi ke generasi masyarakat. Masyarakat atau generasi yang baru, minimal anak-anak kan nggak tahu sudah hanya caraka itu gimana, sejarahnya gimana. Kemudian ada lagi huruf Palawa, kemudian aksara yang lain kan masih banyak. Masih banyak yang belum terungkap ya. Iya. Baru kalau yang Permata Gayatri itu baru memang kita kebanyakan sih perempuan. Jadi karena spiritnya Bunda Gayatri itu beliau sosoknya adalah juga perempuan, otomatis Permata Gayatri ini ya orang-orang perempuan kebanyakan. Walaupun saya juga masuk di situ dalam bidang kajian dan risetnya gitu. Jadi kemarin kayak rutinannya itu Selasa sama Sabtu itu untuk nabuh gamelan. Kemudian baru kemarin event fotografi. Yang ke depan ini jajanuran. Jadi kan maaf itu apa itu? Januran itu biasanya digunakan melatih seni janur. Jadi kayak bikin ketupat tapi bukan ketupat yang kita jadi lebih kepada kayak takir pelontang, kayak awadah makan. Ada juga nanti kalau untuk itu pitonan itu kan pasti ada kayak prakarya yang dari janur itu ya. Termasuk juga kalau mungkin masnya kan belum menikah juga sama kayak saya kira-kira gitu. Nah itu nanti kan ada kayak manggulan dan seterusnya itu kan bikin janur itu. Wah, itu berguna sekali jadi mandiri, tidak usah nyuruh orang. Enggak usah nyuruh orang, nanti kita bisa bikin sendiri. Terus ini ternyata maknanya itu seperti ini kira-kira. Ada maknanya berarti? Ada. Jadi januran itu selain kita bikin, kemudian ada praktisi juga, di situ juga menjelaskan. Jadi ini itu maknanya begini-begini, terus kita bikin itu harus ada prasyarat begini-begini itu memang ada maknanya tersendiri ya. Memang belum ada memang kurikulumnya kan. Kalau janur itu wis pokok diundang pas waktu mungkin mantenan ya, mau mantenan kan persiapannya janur itu untuk kembar mayang ya. Bahasanya apa kalau di Indonesia kan sulit kembar mayang, kembar mayang doang gitu loh. Pendamping mau nikahan gitu mungkin. Pendamping sekaligus juga amburampen agar keselamatan itu ada dalam pernikahan gitu. Ini kan banyak sekali teman-teman saya dari sejarah sama SPI yang ikut Asta Gayatri itu. Saya mikir pertama Asta Gayatri itu apa ya? Ternyata seperti yang sampean katakan tadi. Pertama saya mikir itu cuman main-main ke candi, main-main ke situ. Sepertinya menyenangkan gitu. Nah, yang menarik selain itu apa di Asta Gayatri itu? Sebelumnya mungkin teman-teman taunya cuma Asta Gayatri ya. Padahal Asta Gayatri kan ada singkatan. Apa singkatan? Jadi Asta itu Among Asta ya, ASTA, Among Sejarah Tulungagung. Kemudian ada Gayatrinya itu memang makna filosofinya kita mengambil daripada sosok Bunda Gayatri yang berada di Tulungagung pendarmaannya begitu. Jadi Asta Gayatri ini selain juga komunitas juga kemarin juga berbadan hukum. Maka itu kemarin dapat program untuk membuat film itu. Tapi masih tanda kutip ya kita masih belum sempurna. Kita terus belajar, kita terus sinau, kita terus ya itu tadi
ngomong ngomong iya, sejarah ngomong sejarah biar tidak hilang. Iya betul, among sejarah Tulungagung gitu. Nah kalau untuk anak-anak milenial yang sudah diasuh oleh teknologi dari sejak lahir itu melihat sejarah dan budaya itu kayak apa sih gitu loh mas. Nah itu untuk menarik mereka biar melestarikan gitu ya. Minimal Ya, tahu ya lah. ya minimal gini lah, keseharian kita pasti dekat dengan budaya. Iya. Katakanlah kayak pitonan, kemudian maksudnya sejak lahir sampai anu kan pasti ada bidaan dan seterusnya kan, itu sudah budaya. Mungkin penjelasan detailnya yang harus dikembangkan. Kan biasanya Leo ojo metu sore atau bar maghrib, maksudnya maghrib ojo metu. Nah, kan nggak paham orang itu ngapain. Akhirnya kan anak-anak sekarang malah maghrib metu gitu loh. Diculik wewe gombel biasanya. Cuma sebatas itu gitu loh. Harusnya kalau budaya kita harus lengkap juga. Iya. Maksudnya ya bapak-bapak atau mungkin sesepuh dan sebagainya menjelaskan itu secara detail ben paham. Kalau dulu kan bahasanya banyak yang sanipan. Sanipan itu perumpamaan. Oh, iya. Perumpamaan begini ternyata tafsirnya kan berbeda-beda. Nah, kadang-kadang itu perumpamaan itu malah membuat takut kita, Mas. Kayak dua culik wewe gombel. Kok takut ini gitu. Terus wewe gombelnya yang mana? Iya, gombelnya yang mana kan susah gitu. Kadang-kadang itu kan harusnya itu tadi diperjelas, kemudian perlulah orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bidang kebudayaan itu juga ibaratnya ngomong secara maksimal, bukan dibiarkan saja. Hari ini apa namanya? Itu kan bahasa Tulungagung ya. Peh gitu. Maksudnya kalau ngemong cuma sebatas bahasanya duduh nih apa menampilkan apa yang dilakukan, menurut saya juga masih kurang. Tapi lebih bagusnya nyontohi, memberi contoh. Kemudian juga memberikan pemahaman yang lebih. Terkadang misal kata weton lah, berbicara weton kan juga ada unsur budaya dan sebagainya. Kan weton cuma wis Selasa Paing atau mungkin wage dan seterusnya. Tapi kan enggak tahu hitungannya, kemudian maknanya apa, sampai ke arah sedulur papat lima panjer dan seterusnya. Maknanya apa gitu. Nah, itu kan harus diperjelas. Maka itu perlu adanya kajian-kajian yang lebih sekaligus biar kalau orang hari ini kan trennya makan pun berubah kan. Iya. Kalau dulu sebatas makan di rumah sudah cukup. Kalau sekarang mungkin harus ke tempat yang lebih fenomenal gitu. Vibe-nya dapat, suasananya dapat. Padahal sama aja ya. Sama aja. Kalau dulu mungkin orang sering ke sawah. Sering ke sawah makan, maksudnya bekerja kan, bekerja kemudian macul dan seterusnya, kemudian makan di situ. Nah, sekarang kan trennya berubah. Orang itu di sawah berwisata, kemudian makan juga di situ gitu, walaupun tidak bekerja. Tidak, kerjaannya beda di situ. Cuman buat wisatawan aja. Nah, itu kan sudah berubah. Mungkin kita harus pendekatannya pendekatan milenial. Bisa jadi dengan konsep ya videografi atau mungkin digitalisasi atau bahkan konsep pariwisata seperti itu kita gunakan. Walaupun satu sisi kita harus mempertimbangkan aspek yang lain, tidak bertabrakan antara konsep kebudayaan, kemudian konsep pariwisata atau bahkan konsep daripada individu di masyarakat masing-masing ya. Nah itu tadi kan nyenggol banget tentang apa namanya weton ya mas. Anak-anak milenial itu taunya itu zodiak mas. Oh nah zodiak. Nah itu bedanya apa sih? Aku pikir ini persamaan sifat nih. Nanti kalau Rabi sama ini jadi apa gitu loh. Kok iso suasana api iso. Nah, itu kan kalau dilempar secara langsung ke anak muda kayak takut gitu jadinya. Jadi jadinya kan lama-kelamaan anak muda cuman gini doang gak usah dipeduliin gitu biasanya. Ya kalau mungkin perspektif saya maksudnya yang saya pahami memang weton ini kan sudah tradisi sejak dulu. Dan itu orang-orang Jawa dahulu kan sudah ibaratnya niteni atau ibaratnya mengingat. Kemudian kalau sekarang kita bahasakan hari ini wis riset berpuluhan tahun gitu. Akhirnya niteni itu akhirnya ketemu weton. Jadi weton itu bisa jadi kita lihat dari sisi kelahirannya seseorang. Jadi kalau misal katakanlah lahirnya hari ini ketemunya adalah Selasa Wage, sampai ada nanti jamnya mungkin jam pagi, subuh, siang, sampai sore itu ada maknanya masing-masing, ada hitungannya masing-masing. Nah cuma terkadang orang itu saklek opo lho kuwi Jawa mbiyen wis saiki ndak relate. Sing apik saiki zodiak Sagittarius dan seterusnya gitu. Terus apa makna daripada itu gitu. Padahal kan kalau zodiak itu lebih kepada perbintangan kan. Sifat kan. Kalau yang weton itu kayaknya lebih tinggi daripada perbintangan. Kalau orang Jawa dulu kan lebih kuat ya untuk masalah perbintangan. Kalau Islamnya itu ilmu falak dan seterusnya. Itu mungkin lebih banyak kategorinya.
ndak cuma sebatas mungkin apa zodiak itu kan ya cuma apa namanya bulannya atau mungkin kan nggak sampai detail sampai enggak jam sampai detail kan nggak ada gitu. Ya mungkin sifat-sifat yang lumrah lah, atau bisa jadi zodiak itu mengambil daripada kebudayaan Jawa terutama wetonnya, bisa jadi gitu loh. Karena memang yang ada di Jawa ya itu yang sering terjadi. Maksudnya kayak weton begini sifat karakter kalau dia lahirnya jam segini itu ya hampir sama gitu. Mungkin nanti perbedaannya di keseharian karena mungkin ada faktor lingkungan. Nah, lingkungannya katakanlah orang lain ya di luar Jawa ya kan berubah juga. Tapi kalau karakter aslinya itu sama sesuai dengan weton itu. Tidak bisa dirubah ya? Tidak bisa dirubah. Mungkin ya kayak jarene wong biyen gawan bayi. Oh, gitu. Gawan bayi. Bawaan lahir ya. Nah, kalau berbicara tentang aspek lingkungan itu apa namanya? Weton itu di dalam diri seorang bisa dirubah apa enggak sih, tergantung dengan lingkungannya itu? Kalau gini, kalau bawaan dari weton kan otomatis tidak bisa dirubah. Karakter ya? Karakter seseorang itu dilihat dari weton sudah ketemu. Oh, orang ini katakanlah penakut, orang ini pemberani dan seterusnya, atau bahkan ada hal lain yang mungkin mempengaruhi. Tetapi kalau dalam hal keseharian mungkin sikap, perilaku itu masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Maka dari itu yang mempengaruhi kan bisa lingkungan, kemudian kondisi diri pribadinya seseorang itu kan juga banyak faktor lain lah gitu yang mempengaruhi. Berarti enggak saklek sampai di situ saja ya Mas? Enggak sih, enggak saklek juga. Fleksibel. Cuma kita tahu bahwa karakter seperti ini kalau ketemu dengan weton segini itu pasti akan bertolak belakang, itu pasti gitu. Jadi karena ilmu niteninya seperti itu. Jadi kalau bisa klik cocok sampai akhir hayat, nah itu ya nikah. Enggak cuma nikah saja gitu. Urusannya termasuk sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, weton itu juga berurusan dengan kehidupan kita. Misal hari ini hari Minggu ya, katakanlah misal contohnya hari ini Minggu Legi. Nantilah saya kelahiran Selasa Kliwon. Belum tentu hari ini kita boleh ke arah barat atau ke timur dan seterusnya. Jadi memang ada arah seperti itu. Bahkan membangun rumah, kemudian usaha, atau bahkan saya diundang seperti ini juga harus memperhitungkan kalau kita hitung secara weton ya, secara Jawa. Itu harus diperhitungkan karena ya itu sudah niteni sampai sedetail itu. Jadi menurut saya kemampuan orang dahulu ya luar biasa dibanding hari ini. Mungkin karena banyak lelaku, banyak tirakat, kemudian juga diberikan kemampuan khusus gitu. Tiba-tiba cuma pegang doang sembuh kan juga. Iya kan. Kalau enggak gitu, kalau dulu orang sangat tidak logis itu. Enggak logis, tapi yo tenanan gitu loh. Mari tenan gimana gitu. Kan enggak bisa dia gitu. Nah, biasanya apa jenenge Mas? Mantenan enggak oleh lewat kali ini. Terus apa jenenge? Pintu rumahnya harus saling berhadapan. Itu apakah ada hubungannya dengan weton Mas ini? Enggak sih, itu kembali lagi bahwa ilmu Jawa itu kan niteni. Jadi kalau semisal yang tadi dibilang lek jodohmu adep-adepan biasa jadi enggak engko bubrah dan seterusnya. Nah, itu kan niteni itu gitu loh. Bahkan itu nanti dihitung dari asal muasalnya dari hitungan Jawa termasuk wetonnya itu. Tapi kalau enggak dilihat dari situ ya bebas sih mau milih sekarang, apalagi hari ini pokok seneng. Suka gitu, terus akhirnya keluarga cocok, oke, menikah kan sudah itu aja. Cuma mungkin di hari berikutnya baru ada kendala. Kembali lagi kan perspektif keyakinan kita masing-masing. Keyakinan sendiri ya. Lah ada yang tidak yakin karo itu ya bisa jadi tidak terjadi, tapi kalau yakin atau mungkin ada orang yang mendoakan kan wis awakmu lek ketemu karo iki akhirnya ngene. Nah, jadi kan kita tersugesti. Ya. Ada mikir tenan yo. Padahal belum tentu seperti itu karena dia enggak yakin. Nah biasanya kalau ngomongin keyakinan nikah-nikahan gitu, pacar-pacaran gitu, kalau aku nggak yakin ambek dia, arek yakin ambek aku piye maksudnya? Lah, itu ya tergantung konteks lah. Apa dewe ya, prinsipnya masing-masing. Dia nggak cocok baru dipaksakan kan juga nggak enak juga. Kalau nggak gitu ada pasti balak di kemudian hari. Kan kita juga nggak ingin seperti itu. Kalau Jawa inginnya itu yang realistis, fakta dan juga mengarah ke kebaikan atau keselamatan gitu. Enak toh lek ngono. Tadi kan sampean bergerak di bidang budaya Mas. Nah budaya di Tulungagung itu seperti apa sih hari ini, per hari ini? Kalau hari ini sudah dilupakan atau masih diuri-uri walaupun minoritas gitu? Kalau saya rasa ya kalau kita mengambil skup yang kecil di Tulungagung, budaya masih banyak, masih dilestarikan walaupun mungkin tidak sebanyak zaman-zaman dulu zaman-zaman tahun-tahun yang lalu kemarin. Tetapi kita hari ini dan teman-teman pegiat bahkan sesepuh atau mungkin orang-orang tetua yang berada di Tulungagung sudah berusaha terus menguri-nguri.
Walaupun bahasanya kita apa namanya kegiatan-kegiatan yang hari ini mungkin terbatas karena mungkin kebijakan pemerintah itu tetap kita laksanakan ya minimal di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Kayak jamasan kita kemarin barusan jamasan juga. Kemudian jamasan itu gimana? Jamasan itu kalau bahasa yang mudah ngumbah keris atau pusaka, pusaka tinggalan nenek moyang lah. Nah itu kan biasanya di bulan-bulan suro atau mungkin awal-awal suro. Nah satu suro kan tahu lah masyarakat tahu. Belum lagi kalau nanti budaya itu kan juga banyak lagi ya. Selain itu kayak kemarin kita juga lakukan bersih desa dalam artian apa itu biasanya di bulan Selo ya. Bulan Selo. Selo itu di situ kita ingin ibaratnya mendoakan ya untuk desa kemudian untuk negeri ini agar terbebas dari pandemi inilah kira-kira begitu. Pagebluk ya kalau Pagebluk bisa jadi pagebluk kira-kira gitu. Nah kalau pagebluk seperti ini kan awal-awal dulu kan banyak bukan belarak siapa ya? Bongkok dicecet gitu. Itu ada maknanya gak sih Mas? Semuanya pasti ada maknanya. Apalagi kalau di Jawa kemarin mungkin ada bongkok itu kan istilahnya untuk tolak bala. Iya, tolak bala. Nah, di Tulungagung juga masih banyak yang melestarikan itu. Bahkan sampai ada yang bergaya modern ya, digambar kayak apa tokoh-tokoh anime atau bahkan dari kan superhero Marvel gitu kan. Ya itu sudah menghilangkan sisi religiusitasnya gitu. Padahal itu digunakan untuk menolak bala. Jadi persepsinya kalau sudah ada penolak bala daripada bongkok itu, soalnya kan bongkok itu kan lebih kepada pasrah bongkokan kan. Pasrah bongkokan berarti bahasanya kita harus ikhlas, kita harus lebih sabar, tabah, tapi satu sisi kita juga terus berusaha. Kalau memang hari-hari ini pagebluknya seperti ini ya kita harus meningkatkan imun tubuh dengan bahagia, dengan tersenyum, dengan ikhlas. Bukan kita menambah beban, berpikiran lebih, akhirnya nanti imun bisa turun dan seterusnya. Kita harus positive thinking. Iya. Kita harus lebih optimis karena apapun yang terjadi semua sudah ada takdir atau jalannya masing-masing. Nah, berarti tentang budaya-budaya Jawa itu berarti kan itu adalah simbol ya Mas. Tidak jauh-jauh dari situ kan? Iya betul, ada simbolisasi, juga ada memang digunakan untuk ritualitas atau keseharian, dan masih banyak apa yang mau dilakukan kira-kira gitu. Karena kembali lagi budaya itu kan kebiasaan masyarakat pada waktu itu gitu. Oke. Nah kendalanya di Astaga Yatri ataupun komunitas-komunitas budaya itu seperti apa sih Mas? Yang sepengetahuan sampean? Ya pastinya kalau untuk kendala hambatan itu pasti ada. Tapi kita kalau di Astaga Yatri sendiri biasa jadi kita kan unggulannya itu keliling ke situs dan sebagainya untuk programnya. Nah kalau di situ nanti banyak yang tertarik, otomatis kan itu salah satu apa yang namanya bargaining ya, salah satu cara branding bahwa komunitas kita juga berjalan bagus dengan seperti ini. Nah kalau yang komunitas budaya lain juga memiliki mungkin apa ya program khusus masing-masing, karena tiap komunitas atau itu pasti itu tadi kompleks karena saking banyaknya cabang daripada kebudayaan pasti punya kekhususan atau ciri khas tersendiri. Nah itu dalam rangka apa ya ini komunitas ini bisa eksis, kemudian bisa kita nguri-nguri budaya, kita nguri-nguri kebudayaan yang ada di mungkin kalau kita berbicara skup Kabupaten Tulungagung ya Tulungagung sendiri lah. Kita tidak usah muluk-muluk ke wilayah lain. Tulungagung sudah lestari, Tulungagung budayanya itu sudah diurui, ya itu sudah cakep lah kira-kira gitu. Nah ngomong-ngomong tentang budaya Tulungagung nih, budaya yang menonjol di Tulungagung apa sih yang bisa dibanggakan di luar kota lah, ataupun di misal kita ke daerah cerita tentang budaya. Nah terus kita itu mau menceritakan apa sih tentang Tulungagung ini? Ya kalau budaya mungkin yang hari ini ya barusan ya itu ya terkait jamasan itu kan budaya sekaligus juga adat dan juga mungkin sebagai simbol bahwa di Tulungagung itu yang paling apa namanya rutin dilaksanakan adalah jamasan Kyai Upas. Itu kan pusaka Tulungagung. Walaupun satu sisi dalam kegiatan seperti itu apa namanya ada yang memang orang-orang bilang bahwa wis iki mek apa agenda rutinnya wis mek ngene iki tok dan seterusnya. Padahal sebenarnya maknanya ada besar. Seperti kayak kemarin jamasan kan biasanya di Kanjengan, kalau enggak itu di Pendopo dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka kita nguri-nguri itu tadi. Dan bahkan kemarin kalau enggak salah sudah di apa ya, anugerahi warisan benda tak warisan cagar budaya tak benda. Jadi dari Kemendikbud. Maksudnya ternyata Mendikbud itu punya program untuk mendaftarkan seluruh kekayaan
aset-aset kebudayaan atau mungkin intinya di masyarakat lah. Cuma memang alurnya itu prosesnya lama. Masa ada kayak semacam apa ya, asesor atau ibaratnya dinilai ini memang masuk kategori sepertinya atau enggak gitu. Kalau di sini kan yang saya tahu cuma Jamasan kemarin kayu pas sama mantan kucing ya. Mantan kucing. Mantan kucing sama ulur-ulur. Kalau ulur-ulur. Nah, saya rasa yang kemarin dapat itu ya Jamasan sama ulur-ulur ini. Kalau temanten kucing masih proses mungkin ya. Kalau temanten kucing itu di tempat lain ada Mas, tapi temanten batu yang menikahkan batu itu ada kemarin saya baca. Ada ya. Ada itu budaya di Jawa Tengah kalau nggak salah. Kalau kita kan ya nanti pengantin laki-laki dan perempuan kan. Kucing gitu. Di sana pengantin batu. Saya juga bingung gimana ya. Terus saya baca ternyata gini. Seperti kayak festival budaya gitu. Festival budaya. Ya tiap wilayah pasti punya seperti itu. Makanya itu budaya itu ya berawal dari masyarakat itu sendiri. Iya. Gitu. Nah, kalau Jamasan itu di tempat lain ada nggak sih Mas atau hanya di Tulungagung? Kalau yang Jamasan kayak Upas memang ciri khasnya Tulungagung. Kalau di Jamasan di kota-kota lain masih ada. Kayak Anggalek juga ada Jamasan. Mungkin tanda kutip pusaka apa yang ada di situ gitu loh. Kemudian bagaimana caranya untuk menjamas dan seterusnya, tata caranya juga beda. Nah itu kan pasti ada perbedaan lah. Walaupun mungkin secara substansi itu sama lah. Yang namanya jamas kan berarti membersihkan, kemudian merawat ulang, kemudian mungkin ada menggali lagi spirit daripada pusaka itu. Nah kalau pusaka sama ampumpu kan pasti kalau dalam membuat kan ada hal yang disematkan. Contoh pusaka ini itu maknanya adalah begini. Nah saya maksudnya empunya ya, yang membuat itu pasti siapa yang megang pusaka ini pasti akan jadi seperti ini ya, gitu. Harapannya kan baik semua. Iya. Jamasan, wah sangat menarik sekali. Kalau anak-anak nih pengen melihat Jamasan di Tulungagung, tepatnya pada kapan ini? Biasanya sih kalau Jamasan yang rutin itu di bulan Suro. Tapi kalau memang yang menurut saya belum itu ya itu tadi. Kan kalau orang pengen lihat cuma setahun sekali. Ya satu sisi mungkin kalau ada jejak digital mungkin di media sosial dan seterusnya kan kita bisa lihat setiap hari gitu loh. Tinggal cari kata kuncinya saja. Maka dari itu perlu adanya pendokumentasian atau mungkin jejak digital itu mungkin dalam proses pengarsipannya itu harus diutamakan lah. Selain mungkin arsip secara buku atau mungkin secara tekstual, kita juga harus hari ini mengikuti perkembangan. Kira-kira gitu. Nah, ngomong tentang budaya nih atau tradisi di Tulungagung sendiri apa sih yang sudah punah? Yang sudah punah. Dan gimana anak-anak pegiat budaya itu melestarikannya kembali? Iya. Ada usaha atau gimana? Kalau budaya mungkin banyak yang punah ya. Iya. Bahkan mungkin Masnya sudah pernah tahu kentrung? Kentrung? Belum. Nah, itu kan salah satu juga budaya. Walaupun mungkin dalam seni musik, padahal di situ sebenarnya menggambarkan seni banyak kok. Kayak seni teater ada, kemudian seni komunikasi. Ya modelnya kalau sederhananya kentrung itu biasanya kalau yang maestro ya di Tulungagung, tapi beliau kan sudah almarhum. Nah itu kalau beliau tampil itu cuma berdua dengan menggunakan alat kendang. Nah dia menceritakan seperti kayak wayang, akan tapi tidak menggunakan media wayang, tetapi menggunakan media musik, kemudian media biasanya juga ada tarinya juga. Jadi memang kentrung sudah mulai hilang, apalagi hari ini kayak nggak diminati. Apalagi kayak mungkin jeduran tahu ya? Tahu. Itu kan juga sedikit budaya kan. Hari ini kan sudah luntur. Kalau nggak yang ada jeduran muda-muda kayak usia kita itu kan nggak ada. Mungkin ya yang sepuh-sepuh bahkan yang sudah lanjut usia masih ikut dalam itu. Melestarikan. Belum lagi nulik. Pernah dengar nulik? Gimana itu? Nulik itu hampir sama kayak jeduran, cuma alatnya nanti ada gamelan dan tambahannya banyak. Sekaligus juga biasanya lagunya itu lagu-lagunya bukan cuma lagu religi. Lagu Jawa. Lagu gitu. Jawa ada, kemudian mocopatan juga ada. Jadi masih hal seperti itu sekarang sudah nggak familiar lah. Iya, kalau mocopatan kayaknya zaman sekarang kurang diminati anak muda gitu. Iya, mocopat itu apa sih? Loh, padahal mocopapat maksudnya ya itu tadi berhubungan dengan Sedulur Papat Limo Pancer. Satu sih juga mungkin kita di situ banyak sekali kalau bahasa Islamnya ibroh ya atau pembelajaran atau hikmah daripada mocopatan atau geguritan itu. Mungkin Masnya sudah pernah tahu Dendeng Kulo. Nah, iya kalau itu tahu saya. Nah, tahu. Tapi bisa melafalkan.
Dulu bisa, sekarang lupa. Gitu. Nah, hari ini harusnya kita ya nih dengan seperti ini kita berupaya untuk membangkitkan lagi kesadaran. Nah, nanti juga mungkin di berbagai komunitas akan kita sampaikan juga ada loh yang bikin seperti ini yang mojopatan. Kayak Permata Gayatri juga kalau nggak salah ya bulan September itu juga mengadakan mojopatan. Walaupun sebenarnya kemarin di Jamasan juga kita diundang untuk mojopatan itu. Karena itu sudah mulai luntur, mulai hilang. Bahkan kalau ngomongin apa ya sastra atau mungkin seni dan sebagainya memang di Tulungagung banyak yang sudah apa ya turun atau tertelan bumi ya mungkin karena kembali lagi sekarang sudah konteksnya itu wis pragmatis ya wis genane praktis ya opo yus kerja kemudian nguri gitu aja gitu kalau Tulungagung. Bahkan ngopinya kan adat sudah budaya. Ngopi sudah jadi budaya sekarang. Sudah lama ya. Kopi hijau Tulungagung. Nah, itu kan hanya brandnya ya. Nah, nanti semoga aja bisa mensponsori acara kita. Bisa, bisa dong. Nah, para pegiat budaya kan rata-rata yang saya tahu itu kalau enggak kepercayaannya kejawen. Para penghayat gitu. Kalau di Tulungagung ada nggak sih para penghayat gitu? Pastinya banyak. Saya rasa itu tidak jauh-jauh dari budaya dan itu penghayat itu tidak jauh-jauh dari budaya. Kalau di Tulungagung yang kami tahu kalau untuk penghayat dan kepercayaan itu biasanya masuk di MLKI yaitu Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Yang ketuanya beliau Pak Sukriston itu. Kemudian nanti pasti ada kayak kepercayaan lain juga. Nah di situ memang sebenarnya beliau-beliaunya itu sudah masuk tahap nguri-nguri budaya karena dia kan turun temurun, kemudian mungkin secara ritual keagamaannya juga sesuai dengan zaman dulu. Jadi termasuk itu ya sektor budaya. Akan tetapi banyak sekali yang tidak terekspos karena ya mohon maaf itu kan urusan religi ya, urusan kepercayaan dengan Tuhannya gitu. Jadi mungkin jarang sekali diekspos. Akan tapi dalam kesehariannya beliau mempraktekkan nilai-nilai daripada kebudayaan itu. Misal tepo seliro, kemudian misal gotong royong, pasti beliau ngecak nih masih menerapkan hal seperti itu. Pernah ada crash nggak sih? Maksudnya anaknya ini yang masih satu kepercayaan, terus ingin melestarikan budaya nih. Nah, crash dengan anak-anak yang lain gitu. Kan biasanya anak muda kan gampang emosian gitu. Itu ada peristiwa atau kejadian yang gitu nggak? Kalau mungkin antar pegiat itu tidak ada ya, kita saling mengurangi friksi seperti itu. Tapi kalau dengan mungkin dengan kelompok yang berseberangan atau bahkan tanda kutip memang belum memahami konteks kebudayaan, otomatis banyak sekali kejadian seperti itu. Ya mungkin kayak kemarin ketika kita berbicara, misal mohon maaf nyadran ya. Kita bicara nyadran itu sektor budaya dan adat. Nah, kalau di konteks keagamaan nanti beda lagi. Nah, mungkin ada yang berjasis ini tidak boleh dan seterusnya. Tapi kalau secara agama dan secara budaya dan adat itu kan sudah lestari memang nyadran. Nyadran kalau kita tahu bahwa nyadran just ngono kae lho, ritualnya di makam atau mungkin di situs seperti ini cara-caranya dan mungkin arahnya kalau kita bahas ke keagamaan itu nanti arahnya ke sanalah. Mungkin seperti itu ya. Tetapi kalau secara budaya dan adat sebenarnya nyadran itu apa sih maknanya? Kita kan bakti leluhur, kita juga di situ bahasanya nguri-nguri nyadrannya itu nyadran karena memang sudah menjadi budaya di kawasan masyarakat situ. Padahal sebenarnya kalau nyadran kita tahu itu asal muasalnya dari apa kan kita harusnya belajar lebih. Nyadran biasanya lebih kepada ritual sadra ya, atau biasanya kalau hari ini sebenarnya kita di bulan Agustus itu masuk bulan Badra. Nah sebenarnya awalnya ya itu di bulan Badra, kemudian ada peristiwa Serada itu ketika Kerajaan Majapahit kemudian ingin bakti leluhurnya, terutama kalau di Tulungagung kan di pendarmaan Bunda Gayatri di Candi Gayatri itu ada ritual Serada itu kayak upacara besar. Nah mungkin secara kalau hari ini ditarik hari ini mungkin seminggu kemudian ya kayak mungkin sesaji dan seterusnya. Kemudian kalau kita bisa lihat selain bakti situs atau bakti luhur, di situ juga memberikan euforia untuk masyarakat agar tahu leluhurnya, budaya atau leluhurnya itu. Nah, kan tetapi kita saklek di mana? Serada, nyadran, mungkin dan gandengan nih ada yang gitu. Iya. Padahal ya ada sambungnya. Satu sisi juga
itu di bulan Badra. Iya. Bulan Badra itu biasanya di sesi Agustus September atau bahkan Juli Agustus September di tiga bulan itu. itu ya. Kan tapi kan hal itu enggak pernah disampaikan. Taunya cuma wis nyatane sing ngono kuwi ojo malu. Padahal harusnya bukan itu. Kita lihat sisi apanya dulu gitu. Kalau filosofisnya kan juga ada gitu. Kalau kita sebatas melihat masa kita meyakini itu kan iya kan enggak belum tentu. Kan, belum tentu. Kayak saya melihat sampean kan saya tidak meyakini percaya sampean gitu ya. Gitu ya. Untuk pendekatan ke masyarakat biar supaya masyarakat tuh ikut melestarikan itu seperti apa ya? Teman-teman. Ya biasanya kalau teman-teman sering bikin festival. Karena itu yang membuat konsep-konsep baru. Festival, kemudian mungkin ide-ide kreatif dalam hal kebudayaan. Pastinya dengan adanya lomba, kemudian adanya kegiatan-kegiatan sarasehan. Belum lagi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan ritual di masyarakat tersebut, misal kayak bersih desa, itu kan sudah salah satu hal yang memang sudah dilakukan untuk proses pengembalian kebudayaan itu. Jadi kita harus berbudaya karena kembali lagi Indonesia atau dalam hal ini Nusantara itu kan ya besarnya karena adanya kebudayaan budaya itu. Belum kalau misal hari ini kita disekoi dengan budaya-budaya dari luar dan seterusnya yang memang masuk ke Indonesia dalam artian untuk menggerus budaya. Padahal kita budaya ketimuran sudah sejak lama diakui sebagai peradaban tinggi kan. Pada waktu itu mungkin kalau kita ada buku itu Sundaland dan seterusnya. Itu memang kita sudah kebudayaan tinggi gitu. Belum lagi kalau ngomongin kita sektor di Tulungagung aja lah. Kalau budaya mungkin sering kayak tadi saya nyadran, belum lagi nanti ada budaya Tiban, ada budaya-budaya kesenian yang lain. Nah, di situ perlunya kita itu ngangkat itu ya. Apalagi kalau kita dengan perspektif kita atau keyakinan kita mungkin oke lah kita nguri-nguri. Tapi satu sisi kita juga harus berupaya mengajak teman-teman kita, minimal gitu. Jadi teman-teman saya ajak, yuk ayo ikut gini gitu. Ketika dia ndak ikut juga ndak masalah. Minimal tahu lah gitu. Tahu sampean arep ngenek kegiatan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misal agenda-agenda lain ku misal masih sering ke situs. Suka. Nah, tapi pernah kan? Iya, pernah. Kira-kira kalau cuma ke situs ngapain kira-kira? Foto-foto doang paling. Maksudnya gitu. Itu harusnya kita konsep lebih gitu. Iya. Selain foto-foto mungkin fotografi, satu sisi kita juga harus meninggalkan di situ. Misal juru kunci kita dolani sowani terus kita bertanya. Itu akan menambah wawasan kita. Sekaligus juga beliaunya juga memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang kita ajak. Jadi tidak cuma foto di situ aja gitu loh. Saya itu pernah ke suatu pura ya. Di Blitar. Nah, gak tahu kenapa di situ-situ seperti itu rohaninya dapat mas. Di situ tenang gitu, udaranya enak gitu. Itu kenapa sih ada unsur-unsur rohani atau enggak? Iya begini, pastinya orang memilih tempat untuk ibadah atau mungkin religi seperti itu pasti memperhatikan hal-hal lain ya, terutama kenyamanan dan sebagainya. Pastinya kayak kita mungkin secara Islam ya di masjid kan butuhnya kenyamanan, jadi kasih kipas atau mungkin ya seperti itulah kira-kira. Kalau yang mungkin hari ini perlu kita galakan yaitu tadi kita juga berkeagamaan, kita juga ibaratnya menguri budaya tapi juga melestarikan lingkungan hidup. Itu yang biasanya agak berat. Jadi kalau biasanya kita mungkin ya mohon maaf kayak kegiatan-kegiatan katakanlah ngumpul, kemudian kita pasti di situ kalau orang Jawa dulu kan orang ngumpul yang penting mangan, ngopi dan seterusnya. Kan pasti di situ ada sampah atau bekasnya. Nah, itu harusnya diuri lagi. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus menerapkan pola-pola kebersihan dan seterusnya. Ya itu karena sejak dulu ya seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang memang sulit. Nah, tetapi harus kita lakukan. Bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun kesulitannya. Nah, kemarin kan ada isu Mas. Apa namanya? 2030 Jakarta aja sudah tenggelam gitu. Climate strike. Perubahan cuaca kan. Nah, untuk budaya saya yakin pasti selain melestarikan budaya juga merawat bumi. Nah, teman-teman ada usaha apa gitu untuk merawat minimal Tulungagung lah. Iya. Kalau mungkin terkait itu bukan isu ya, kayaknya sudah kajian riset dan memang sudah diprediksi memang seperti itu. Nah, kalau kita tarik daripada wilayah itu ya, karena memang budaya sudah luntur. Kan betul kan? Sudah masa bodoh, masa bodoh. Inilah sampah pun
bisa dilihat kan di daerah sana kan seperti itu. Kemudian belum lagi kelestarian kayak mungkin pohon dan sebagainya kan juga berkurang. Ruang-ruang terbuka hijau kan juga berkurang. Sama ketika kita kalau ditarik ke Tulungagung. Hari ini Tulungagung itu tempat rindang di mana sih? Nah, kalau nggak kawasan pegunungan, kawasan Sendang paling. Kalau di kota, sama tahunya di mana? Kalau kota kayaknya berdampingan dengan pohon-pohon beton, Mas. Oh, pohon beton-beton ya. Itu tanaman baru ya. Tanaman baru, pohon-pohon beton. Maka dari itu perlunya adanya rekomendasi. Kalau kemarin di pokok-pokok budaya salah satunya aja itu. Kita tetap di lingkungan hidup yang sekiranya bisa menunjang. Minimal kalau kita bakti leluhur, bakti situs dan sebagainya, sebisa mungkin kita memberikan pohon atau mungkin nandur di situ. Nandur. Kecil-kecilan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Intinya itu yang sulit biasanya kalau di kebudayaan itu adalah istiqomah atau ibaratnya itu tadi, rutinitasnya itu rutin gitu. Maka itu harus kita jaga yaitu istiqomah, konsisten itu harus kita jaga. Belum lagi nanti kalau misal agenda biasanya kan di bulan-bulan musim-musim penghujan itu kan di bulan-bulan November, Desember dan Januari itu kita harus galakkan penghijauan terus. Nah, maka dari itu perlu adanya kesadaran bersama lah. Saya, sampean dan teman-teman semua harus sadar kita harus juga merawat lingkungan karena kita hidup di lingkungan itu. Iya, kita numpang di sini, kita numpang di bumi kalau bahasanya. Dan mungkin yang banyak perlu kita itu sadar, maksudnya sadar dalam artian apa? Sadar. Kita menanam itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk makhluk lain. Misal katakanlah kalau pohonnya sudah lebat, tinggi, besar dan sebagainya kan untuk hewan-hewan di situ, untuk lingkungan sekitar. Bahkan bahasanya kalau di keagamaan Islam atau di agama Islam kan kita diajarkan nandur, kemudian kita merawat dan seterusnya, pasti suatu saat akan panen. Nah itu yang filosofi itu yang harusnya kita gunakan, begitu. Kalau anak-anak itu kalau udah ke Sendang itu udah sweet escape, Mas. Apa itu? Melarikan diri dari hiruk pikuk kota itu. Soalnya cari yang hijau gitu. Sudah penat di sini polusi mulu. Apalagi dekat rel kereta. Jadi maksudnya ingin meninggalkan kebisingan itu lah. Iya. Gitu. Tapi satu sisi harusnya galakan juga di situ harusnya menjaga tempat itu loh. Oh iya. Jangan sampai masa kebalik kita cari kesunyian dan seterusnya kemudian di situ mengotori. Nah, kalau ada orang lain yang ke situ lagi kan otomatis juga kasihan. Terganggu ya. Terganggu atau mungkin kalau sudah numpuk ya jadinya kayak kumuh lah kawasannya. Gitu. Maka itu harus kita budayakan lagi hal seperti itu, kayak menjaga lingkungan kira-kira begitu. Nah, terakhir nih Mas, ya, untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda nih tentang budaya ataupun untuk merawat lingkungan itu seperti apa? Silahkan Mas. Waduh, saya kalau berpesan sulit ini ya. Iya ini atas nama pribadi lah untuk melestarikan budaya di daerah masing-masing. Lakukan dari sekecil mungkin. Biar jadi kebiasaan kalian semua atau kebiasaan kita bersama ketika di rumah, katakanlah contoh misal menyapu lah. Kalau kita rutin menyapu dan seterusnya, kita paham bahwa sebenarnya tempat yang kita tinggali itu perlu dibersihkan. Itu yang sederhananya gitu. Sama juga dengan budaya. Iya. Jadi kalau ingin kita nguri budaya, ya minimal kita harus menggunakan diri sendiri dulu. Bisa kita harus berpakaian seperti dulu. Kalau saya ini pakai udeng ya. Iya. Apa maksudnya? Dari tadi. Tadi tidak bertanya ya udeng apa? Belum. Udeng ya agar mudeng. Oh, jadi diikat gitu ya? seperti ini tuh di agar kepala mudeng. Ya? Jadi di mudeng kepala. itu paham. Jadi entah paham secara umum atau mungkin paham apapun lah artinya gitu. Artinya seperti itu. Itu hanya sebagai makna filosofi tujuan kita gitu. Dan mungkin kalau motif-motif seperti ini juga ada makna khusus. Ada makna itu sendiri ya? Ya kalau ini kemarin ada kayak Padma. Ini kan diambil dari ya nama yang kita ambil itu salah satunya adalah Bunda Gayatri. Di situ reliefnya ada Padma. Padma. Jadi bukan ini sembarangan enggak. Sembarangan enggak ya. Kemudian yang ada di atas ini ada kayak apa namanya? Juara pala. Juara pala. Tapi kalau orang tahunya ini Reco Pendong. Reco Pendong ya. Nah, Reco Pendong karena apa ya? Karena dulu di Tulungagung kan terkenalnya Reco Pendong, rokok Reco Pendong gitu loh. Terus dan gambarnya ini. Terus itu di tulisannya aksara Jawa Mas. Kalau ini Tulungagung Waskita Mukti. Oh iya. Jadi Hono Coroko atau aksara Jawa, di situ tulisannya itu Tulungagung Waskita Mukti. Itu juga ada makna khusus. Memang kalau Tulungagung kan ya bumi sepuh, kemudian bumi tua, sekaligus juga bersejarah. Satu sisi juga Waskita itu paham ya Mas? Belum. Kalau Waskita ya intinya
peradabannya juga sudah maju luar biasa pada zaman dulu. Mungkin satu sisi juga kuat, kemudian sakti ya mungkin terkenal lah kalau mungkin adatnya ada yang semacam tenung dan seterusnya, ya kan sejak dulu memang sudah nguri seperti itu. Dan sampai sekarang pun juga diuri-uri hal seperti itu. Kembali lagi ke kebiasaan masyarakat setempat itu. Nah, berarti sekecil apapun itu pasti ada makna ya. Ada maknanya dan kita harus berusaha menjaga dan melindunginya. Nah, merawat. Ada teman saya tuh saya punya teman itu dalang ya. Dalang. Nah, saya heran ini apa maknanya di setiap jari wayang kan biasanya beda-beda ya. Iya. Nah, di situ kok beda-beda, lapo gak disamakan aja? Aku tanya gitu. Nah, di sini ada maknanya dong. Jadi ini maknanya gini, yang beda maknanya gini. Kalau dipakai laki-laki atau para guru itu juga beda. Gitu. Ya memang harusnya seperti itu. Kalau dipukul rata sama ya berarti kita kayak dibariskan gitu. Dibariskan harus sama, harus serasi, harus gini. Padahal di dunia ini kan harus ada keseimbangan. Perbedaan dan perbedaan itu adalah katanya anugerah atau rahmat kan kira-kira gitu. Oleh itu kalau konsep kebudayaan yang hari ini kita harus gaungkan anak-anak muda, sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk kebudayaan ya harus kita lakukan. Katakan kita cuma sebatas pakai gadget kita, kemudian dengan like atau mungkin share, ya subscribe. Itu sebagian kecil usaha kita untuk melestarikan budaya. Share ke teman-teman, ternyata ada Tulungagung budaya ini, atau mungkin di kota lain ada budaya seperti ini. Saling berbagi minimal dia tahu lah, walaupun tidak melestarikan. Gitu. Kalau tahu kan lama-lama jangan ini nanti kalau dilupakan nanti anak-anak kita jadi tidak tahu. Gitu. Minimal ada rasa anak seperti kita itu. Tidak akan pernah tahu. Apa sih Mbah Mbiyen kok gini yo. Nyapo kayak ngono. Jangan-jangan kayak ngono kan. Lah itu. Sebenarnya kalau mungkin berbicara sekup yang paling kecil ya di budaya, pastinya itu ada sisi manfaat. Misal kayak hari ini yang hilang. Mungkin kita sudah kena pengaruh media dan seterusnya ya. Kenapa dulu orang kok pakai suruh, kemudian sirih apa suruh ya? Sirih kalau di luar sirih gitu. Terus juga biasanya digunakan untuk menjaga gigi. Tahu ya? Tahu kalau itu. Nah, kalau hari ini kan sudah hilang. Hilang itu. Kita sudah digunakan dengan diganti pasta gigi. Nah, kira-kira dengan seperti itulah. Saya tidak bisa menyebutkan karena itu sangat bersinggungan ya. Tetapi harusnya kita melihat sisi yang lain. Jadi suruh itu manfaatnya apa? Kita harus cari dulu. Ternyata salah satunya juga untuk menjaga kekuatan gigi. Satu sisi sebenarnya gigi yang sehat itu bukan gigi yang putih ya. Yang itu kuning. yang benar. Bukan, yang kuat digunakan untuk mencerna makanan. Oh iya. Kalau semisal mohon maaf dengan adanya mungkin permen dan seterusnya kan akhirnya gigi rusak. Kalau orang dulu kan sampai tua pun giginya juga masih kuat. Bahkan ya mohon maaf ada yang mungkin menemukan tengkorak zaman dulu kan juga masih giginya masih utuh. Bisa jadi pakai itu gitu. Pakai tumbuhan-tumbuhan, pakai herbal pada zaman herbal yang disediakan oleh alam. Maka itu kembali lagi kalau kita ingin hidup sehat atau mungkin ini yang saya tahu ya, kemarin ada yang Blitar itu ya sekitar usia 70-an, dia perempuan dan masih sehat, masih bugar, bahkan dia masih mampu nyetir mobil. Kalau usia 70 kan agak sulit nih apalagi perempuan dan dia masih fresh. Muda. Ternyata tipsnya ya sederhana, dia kembali ke alam. Dia tidak memakan hewan yang disembelih dan ini dibunuh lah. Tapi dia mengkonsumsi, kalau kita bahasakan hari ini, vegetarian. Kalau ada ilmu Jawa nanti ada puasa muteh dan seterusnya kan. Tapi ini lebih kepada brokoh lah. Maksudnya brokoh itu ya barokah, kemudian mengonsumsi yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Karena kembali lagi zat kita kan sebenarnya dari tanah, dari bumi lah. Kan kita kan diciptakan dari tanah. Maka dari itu kan kalau makannya seperti itu kan ya sama, otomatis unsurnya sehat, kita dibanding dengan menggunakan mungkin unsur hewan atau mungkin kimia dan sebagainya kan pasti akan merusak tubuh diri kita gitu. Oke, terima kasih Mas Fikri sudah sama-sama berkunjung di Dialog Dimensi kali ini. Sangat menarik ya. Saya ingin mensupport teman-teman juga. Satu sisi nanti kapan-kapan kita lagi kerjasama boleh lah. Siap. PU-nya di sana. Oke, terima kasih telah menonton acara ini Dialog Dimensi dan sampai jumpa di episode selanjutnya.